Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Tadi sarapan kau belum? Sudah, Ibu. Oke, jadi tiap pagi tuh sebelum datang sekolah harus sarapan supaya semangat belajar. Nah, sebelum mulai pelajaran Ibu akan cek kehadiran. Victoria Ala, Hadir, Bu. Yuni Jayanlipa, Hadir, Bu. Oma Rosanti Mnune, Hadir, Bu. Nor Eunike Asamai. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Nah, sekarang Ibu minta satu orang yang tadi datang paling awal untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai pelajaran. Iya, Ibu. Silakan. Iya, dari situ. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita memulainya dengan doa. Kita berdoa. Terus terima kasih Tuhan karena Kau sudah menyertai kami dari tempat masing-masing mendapat kami di sini untuk mengikuti pembelajaran. Kiranya apa yang akan kami dengar boleh kami ikuti dengan baik agar kami dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami puji Tuhan, amin. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu ingatkan kembali bahwa saat ini kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi, jangan lupa untuk tetap pakai masker dan jaga jarak walaupun dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu minta kalian berdiri, kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Ayo, berdiri, Yuni. Lagu Indonesia Raya ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, lagu Indonesia Raya ini mengingatkan kita bahwa negara Indonesia adalah tanah air kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, kalian sebagai murid, tugas kalian adalah belajar agar suatu saat nanti di masa depan kalian bisa membangun negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Kalau gitu, hari ini kita akan belajar dari tema 8 yang bunyinya adalah lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pada pembelajaran yang pertama. Nah, pada pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum itu, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks non-fiksi, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menguraikan urutan peristiwa atau tindakan
yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat membuat peta. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu setelah mengamati, siswa dapat menguraikan proses terjadinya siklus air. Yang kelima, setelah berdiskusi dengan teman, siswa dapat menganalisis dampak terjadinya siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Yang keenam, setelah melihat contoh, siswa dapat membuat bagan sederhana tentang proses terjadinya siklus air dengan benar. Jadi materi pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang bahasa Indonesia belajar tentang teks non-fiksi, sedangkan yang IPA kita belajar tentang siklus air. Nah, teks non-fiksi dan siklus air yang akan kita pelajari ini keduanya saling berkaitan karena teks non-fiksi yang akan kita bahas juga berkaitan dengan air. Kita semua tahu air kan? Tahu. Kalau begitu apa manfaat air? Untuk minum, Selain itu, mencuci, Masak. masak. ya benar sekali. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini ada dua gambar, jadi sebenarnya harusnya ini ditayangkan di LCD, tapi karena kita kekurangan alat, jadi langsung saja. Ayo perhatikan, di gambar pertama itu gambar apa? Ini sawah, Oke, benar. Gambar kedua, tanam pohon. Kegiatan menanam. ya benar sekali. Tema kita hari ini berbunyi tentang lingkungan. Subtemanya juga lingkungan. Apakah ada kaitan antara tema dan subtema yang akan kita pelajari hari ini dengan kedua gambar di depan? Berkaitan atau tidak? Berkaitan. Oke, kalau Berkaitan. berkaitan kenapa berkaitan? Karena di situ membahas tentang Kedua gambar tersebut berkaitan Ibu karena di situ terlihat bahwa mereka sedang menjaga serta melestarikan lingkungan yang ada. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita satu. Nah, kita lanjut. Satu orang bacakan kalimat ini. Saya Ibu, Silahkan. air sebagai salah satu unsur penting dalam lingkungan. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Nah, apakah pernyataan ini benar terjadi dalam kehidupan kita? Benar, Ibu. Benar, Ibu. Kenapa benar? Karena Air sebagai salah satu unsur penting dalam lingkungan. Apakah benar? benar, Ibu. Kenapa benar? Karena ini semua makhluk hidup membutuhkan air, Ibu. Oke, semua makhluk hidup membutuhkan air. Jadi, lalu apa yang terjadi kalau misalkan tidak ada air di bumi ini? Kekeringan, Ibu. Selain itu, Tidak ada kehidupan karena makhluk hidup tidak mendapatkan air. tepuk tangan. Oke, kita lanjut. Di depan sini sudah ada sebuah teks bacaan yang harus kalian baca dengan seksama, dan setelah itu harus kalian uraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dalam teks ini. Ibu minta satu orang untuk bacakan, kasih teman-teman. Teman yang lain tolong perhatikan karena harus setelah ini harus menguraikan proses maaf, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Warga Kota Kupang krisis air bersih. Warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat ini kesulitan untuk memperoleh air bersih yang disalurkan dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Hal ini disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Darius B. Dadaton, kepada kompas.com melalui sambungan telepon pada hari Jumat 11
tanggal 11 bulan 9 2020 malam. Hingga saat ini semua wilayah Sudah dengar bacaan yang tadi dibacakan oleh teman Yuni kan? Sudah Ibu. Oke, kalau begitu ayo uraikan peristiwa apa saja yang terjadi dalam teks yang barusan dibaca. Silakan. Iya, silakan. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa krisis air bersih. Peristiwa tersebut terjadi di Kota Kupang. Kemudian, jadi krisis air bersih di Kota Kupang ini telah terjadi pada beberapa bulan terakhir ini. Itu Oke, yang saya tepuk dengar, tangan. Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Ike. Ada lagi? sudah Ibu, pas. Oke, kalau begitu kita lanjut. Karena kalian sudah baca teksnya, ada yang tahu teks yang barusan dibaca ini adalah teks apa? Salah satu teks apa? Ayo teks apa? Non fiksi, Bu. Oke, teks non fiksi. Kenapa disebut teks non fiksi? Ayo silakan. Kenapa disebut teks non fiksi? Oke, kalau tidak tahu, Ibu. oke kalau tidak tahu Ibu jelaskan ya. Ya, Ibu. Jadi teks non fiksi, kenapa ini disebut teks non fiksi? Karena teks ini ditulis sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi krisis air bersih di Kota Kupang beberapa bulan terakhir ini benar-benar terjadi, bukan dikarang. Nah, teks non fiksi itu sendiri biasanya dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca. Informasi apa yang kalian dapat dari teks ini? Di Kupang sedang terjadi krisis air bersih. Ya, tepat sekali. Nah, sekarang Ibu punya LKPD yang harus kalian kerjakan. LKPD ini dikerjakan secara individu. Baca petunjuknya dengan baik, dengan seksama, kemudian kerjakan. Jangan lupa jaga jarak. Ya, Ibu. Kerjakan secepatnya ya. Ada Ibu. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, ayo kumpul. Kasih. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk pelajaran yang kedua, yaitu IPA tentang siklus air. Sebelum itu Ibu minta kalian untuk buat kelompok karena ada 4 orang, jadi 2 orang. Biarpun kerja kelompok tapi ingat jaga jarak. Ya, Ibu. Nah, Jaga jarak. jadi kita akan melakukan percobaan sederhana tentang siklus air dalam plastik. Silakan. Kita akan mengambil siklus air dalam plastik. Nah, sebelum itu tadi sudah kalian uraikan manfaat-manfaat air sebelumnya pada awal pembelajaran, yaitu untuk mandi, apalagi. Masak, Minum, cuci, siram Iya. cuci pakaian, cuci piring. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu menggunakan air setiap hari. Ya. Lalu apakah air itu bisa habis? Bisa. Bisa, Ibu. Alasannya mengapa? Dari kelompok ini, apakah air yang kalian gunakan di bumi ini bisa habis? Kalau bisa Bisa. habis, kenapa? Kalau tidak bisa Bisa. habis, kenapa? Bisa habis Ibu kalau ini manusia itu tidak menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, kalau air itu tetap ada, otomatis manusia itu harus melestarikan lingkungan dengan cara menanam pohon. Tujuan menanam pohon itu supaya ketika hujan, akar pohon itu bisa menampung air di dalam tanah. Oke. Jawabannya sangat memuaskan, tapi untuk lebih jelas lagi, kita melakukan percobaan singkat ya. Ya, Ibu. Oke, Ibu. Nah, di sini ada air panas. Seharusnya percobaan ini di luar ya, menggunakan sinar matahari. Tapi karena waktu tidak mencukupi, dia langsung pakai air panas saja. Kemana? Tuang di dalam. Ini kalau ini. Apa? Langsung. Tutup.
ya setelah dikancing, perhatikan apa yang terjadi dalam plastik tersebut. Penguapan. Penguapan, Penguapan tuh? ayo dari kelompok sini. Penguapan. Penguapan. Pengembunan. Bagaimana kalian tahu kalau itu penguapan? Penguapan di luar tuh. Cirinya apa? Ada Karena ini ada uap-uap di dalam. Oke, benar sekali ya. Nah, Kayak gila. penguapan itu lama kelamaan kalau kita biarkan lebih lama lagi, itu penguapannya akan makin banyak dan ini lama kelamaan akan turun titik-titik air, turun kembali dan bergabung dengan air yang banyak ini. Mulai ada. Ya. Itu ada Ibu. Perhatikan baik-baik. Oke, itu saja. Juang bisa berapa? Penguapan. Nah, jadi percobaan sederhana tadi kita lakukan agar kita mengetahui jawaban dari apakah air di bumi ini bisa habis atau tidak. Kalian sudah dapat jawabannya yang tepat? Sudah. Apa itu? Kuat. Kuat. Air tidak habis Ibu, Kenapa? Kenapa tidak habis? karena akan terjadi daur ulang. Daur ulang. Selain itu, Yuni, Ria, Memangnya air bisa didaur ulang? oke, supaya tidak ada kesalahpahaman di sini, kita nonton video saja, video tentang siklus air ini supaya kalian lebih paham apakah air di bumi ini bisa habis atau tidak. Ya Ibu. Ayo nonton. Ini penting. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71 Nah, berdasarkan video yang tadi kalian tonton tentang proses terjadinya siklus air, Ibu akan jelaskan secara singkat ya. Jadi, siklus air itu terjadi secara terus-menerus. Siklus, kata siklus sendiri itu artinya adalah perputaran. Perputaran jadi siklus air itu terjadi di bumi selalu. Setiap saat, tidak akan pernah berhenti selama air itu ada. Nah, proses siklus air itu dimulai dari sinar matahari menyinari cahayanya menyinari bumi dan membuat air yang ada di bumi, baik itu di lautan, di sungai, di danau maupun yang ada di tumbuhan, menguap karena terkena sinar matahari. Nah, setelah menguap, uap air itu akan naik ke atmosfer dan menjadi awan yang kita lihat sehari-hari di atas langit. Awan yang putih. Nah, kemudian lama-kelamaan awan-awan itu akan ditiup oleh angin dari daerah yang lebih rendah ke daerah yang lebih tinggi. Nah, setelah itu pada saat masanya berat sudah besar sekali dan awan tidak mampu menampung uap air itu lagi, maka Terjadilah akan jatuh dan terjadilah hujan. Setelah terjadi hujan, air hujan akan meresap ke dalam tanah dan ada juga yang tergenang mengalir ke laut, ke sungai, ke danau, ke kali dan tempat-tempat penampungan air lainnya. Kalian mengerti? Mengerti Ibu. Setelah air hujan sampai kembali ke tempat-tempat penampungan air, proses siklus air terjadi kembali. Selalu dan setiap hari proses perputaran air itu terjadi. Nah, Ibu rasa dengan penjelasan singkat ini kalian sudah bisa tanggap bagaimana air itu bisa habis atau tidak. Jadi silakan diskusikan dengan kelompok kalian dua orang. Apakah air itu bisa habis? Kalau bisa kenapa? Dan kalau tidak kenapa? Kalau bisa, kenapa air itu tidak bisa habis? Kalau bisa habis, kenapa air itu tidak bisa habis? Dan dampaknya bagi manusia apa? Sebaliknya dengan kalau air itu tidak bisa habis. Silahkan. Nah, diskusi selesai. Ayo silahkan kemukakan pendapat kalian. Kelompok kami. Iya, silahkan. Kalau menurut kelompok kami, air tidak akan habis Ibu. Karena siklus terjadinya air masih terus ada selagi bumi masih ada. Dampaknya bagi manusia apa? Dampaknya bagi manusia ada dampak yang baik. Karena seperti misalnya
manusia tetap menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari, kemudian lingkungan akan tetap terus berkembang karena air tetap ada, Ibu. Iya. Dari kelompok, Habis Ibu. kenapa bisa habis? Contohnya di kali-kali sekarang mengering. Dampaknya bagi manusia seperti tadi penjelasan Ibu tadi, di Kupang sekarang mengalami kekeringan. Krisis. Jadi Krisis dari air dua bersih. kelompok ini ada dua pemahaman yang berbeda, akan Ibu luruskan. Jadi siklus air itu terjadi terus menerus. Nah, karena siklus air ini terjadi terus menerus, hasil dari siklus air itu adalah hujan. Nah, hujan airnya akan meresap ke dalam tanah dan ada yang mengalir ke laut, sungai, danau. Nah, di sana air-air ditampung, lalu siklus air itu kembali terjadi, sehingga jadi air itu tidak akan habis. Jawabannya adalah air itu tidak akan habis di bumi. Nah, kalau air tidak akan habis, lalu mengapa terjadi kekeringan? Kekeringan itu bukan terjadi karena air di bumi ini habis, tapi karena ulah manusia yang kurang menjaga lingkungan. Misalnya, manusia menebang pohon atau membuang sampah sembarangan. Menebang pohon misalnya. Pada saat manusia menebang pohon, ketika hujan turun, akar pohon yang harusnya menampung air jadinya tidak menampung air, dan air jalan terus begitu saja, sehingga pada saat musim kemarau terjadi kekeringan. Kemudian kalau misalnya manusia membuang sampah sembarangan, itu juga akan berakibat pada krisis air bersih seperti bacaan yang tadi kalian baca, yaitu karena polusi tanah terjadi, sehingga air tanah yang harusnya bersih jadi tercemar, sehingga krisis air bersih itu bisa terjadi. Jadi air itu tidak akan habis, tapi kualitas air itu yang berkurang. Jadi kualitas air bersihnya berkurang, sedangkan air kotornya bertambah banyak. Sudah dimengerti? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah dimengerti, Ibu punya LKPD. Satu lagi, terakhir. Di sini kalian harus membuat bagan siklus air, proses terjadinya siklus air. Kerjakan secara berkelompok ya. Oke, Bu. 2 orang satu, silakan. Buat bagan sekreatif mungkin, sesuai dengan pemahaman kalian, semenarik mungkin, karena itu yang Ibu nilai. Oke. Kalian senang belajar hari ini? Senang, Ibu. Oke, kalau senang, seperti biasa, setelah belajar harus ada evaluasi. Jadi ini Ibu punya soal isian 5 nomor. Kerjakan secara individu. Untuk kapan, Kerjakan Ibu? sendiri-sendiri, langsung kumpul. Oh ya, Ibu. Oke, fix. Oke. Ibu kasih nilai, jadi kerja dengan baik ya. Oke, sudah selesai. Sudah, Ibu. Semua mau pulang. Iya, Ibu. Saya, Ibu. Semangkok. Oke. Belum dapat. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari tadi? Silahkan, ada yang mau bicara kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan, bukan pertanyaan. Ibu. Iya, silakan. Kesimpulannya ini dari pelajaran kita hari ini adalah air di bumi ini tidak akan habis karena siklus air terus terjadi, tetapi yang terjadi adalah kualitas air akan berkurang akibat pula dari manusia yang tidak menjaga lingkungan. Oke, tepat sekali. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi berarti kita berdoa. Oke, Bu. Siapa yang pimpin doa? Silakan. Yang bersedia. Oke, Ibu ya. Ya, Ibu. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami telah belajar hari ini. Sekarang tiba saya kita pulang. Sehingga kami bisa sampai ke rumah kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, silakan.
akan pulang jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Baik Selamat Ibu, siang Ibu.